Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الآية وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih berkenan melimpahkan nikmat kehidupan kepada kita. Dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menggunakan nikmat hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima ibadah kita dan semoga juga Allah berkenan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Agustus tanggal yang ke-10. Tanggal 17 Agustus, Jumat yang akan datang kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu tanggal 22 Agustus hari Rabu insyaallah kita merayakan Idul Adha yang juga disebut dengan Idul Kurban, hari raya kedua umat Islam setelah kemarin kita melaksanakan perayaan hari Idul Fitri setelah selesai Ramadan. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan khutbah dengan tema kira-kira bagaimana itu hubungan antara pengorbanan dengan kemerdekaan atau kemerdekaan dengan pengorbanan. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, tadi di dalam pengantar khutbah saya bacakan salah satu ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Dan karena saking banyaknya nikmat Allah itu, maka kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Meskipun nikmat Allah itu sangat banyak dan kita tidak mampu menghitung jumlah
nikmat yang sangat banyak itu, tetapi sesungguhnya nikmat yang sangat banyak itu ketika kita coba untuk klasifikasikan kira-kira dengan kriteria tertentu bisa diklasifikasi dalam jumlah yang tertentu saja. Misalnya kalau nikmat yang sangat banyak itu kita kelompokkan berdasarkan jumlah penerima nikmat, itu nikmat yang sangat banyak itu bisa diperas hanya menjadi 3 nikmat saja. Apa 3 nikmat itu? 3 nikmat itu yang pertama adalah nikmat kehidupan, yang kedua nikmat kemerdekaan, dan yang ketiga nikmat hidayah iman. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, mari kita coba bahas singkat-singkat 3 jenis nikmat Allah ini. Yang pertama nikmat kehidupan. Kita semua ini hidup, tidak hidup dengan sendirinya, melainkan diberi hidup oleh yang maha hidup, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita hidup ini juga tidak bisa hidup kalau tidak diberi fasilitas demikian rupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan hidup itulah kita lalu kemudian bisa menikmati berbagai fasilitas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, nikmat kehidupan itu sudah merupakan nikmat yang sangat penting bagi kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan hidup itulah kita bisa menikmati berbagai nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita tidak hidup, selesai, kita tidak bisa menikmati apapun. Meskipun nikmat kehidupan itu sudah tinggi nilainya, dan karena itu kita berharap semoga diberi kehidupan itu, bahkan kehidupan yang panjang, kalau boleh 1000 tahun begitu ya. Tetapi itu sesungguhnya merupakan nikmat yang relatif masih rendah. Ya. Karena apa? Karena nikmat kehidupan itu diberikan kepada semua atau banyak setidak-tidaknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diberi hidup memang, tetapi tidak hanya manusia yang diberi kehidupan. Binatang juga diberi kehidupan, bahkan hewan pun juga diberi kehidupan. Oleh karena itu ada nikmat yang lebih tinggi dari sekedar nikmat kehidupan, yaitu apa yang disebut dengan nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan ini nilainya lebih tinggi dari kehidupan. Karena apa? Karena kemerdekaan ini hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia saja. Makhluk-makhluk yang selain manusia itu tidak diberi nikmat kemerdekaan. Bahkan semua makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala itu diciptakan dalam rangka ditundukkan kepada manusia, sehingga tidak punya kemerdekaan sama sekali. Apapun makhluk itu. Nah, berbeda dengan manusia, jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan memiliki sifat merdeka. Oleh karena itu, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, ketika ayat itu berbicara mengenai hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, selalu posisinya dalam posisi sederajat, posisi sama, tidak ada yang ditundukkan antara satu dengan yang lain, tidak ada yang dijajah antara satu dengan lain. Makanya kata yang digunakan biasanya selalu menunjukkan hubungan saling. Ta'awanu, saling tolong-menolong. Tawasau, saling wasiat mewasiati. Selalu saling. Karena apa? Karena manusia itu hubungannya memang hubungan yang sederajat. Tidak boleh ada yang menundukkan yang satu kepada yang lain. Oleh karena itulah maka agama Islam itu adalah agama yang sangat menentang adanya penjajahan manusia satu atas manusia yang lain.
dan mendorong manusia untuk membebaskan diri dari adanya penjajahan dari pihak-pihak lain. Meskipun ketika orang harus mencoba berusaha memerdekakan diri itu, misalnya harus mengorbankan kehidupan sekalipun. Dan itu wajar, karena apa? Kita ingat bahwa nikmat kehidupan itu nilainya lebih rendah dibandingkan dengan nikmat kemerdekaan. Oleh karena itulah makanya kenapa bangsa kita dulu itu berani mengorbankan apa saja, hartanya, bahkan nyawanya untuk mencapai kemerdekaan, itu karena sekali lagi nikmat kemerdekaan itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan diberikan oleh Allah kepada semua atau bahkan ya sebagian besar makhluk, tetapi nikmat kemerdekaan itu hanya diberikan kepada manusia saja. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, ada satu nikmat lagi yang lebih tinggi dari nikmat kemerdekaan, yaitu nikmat hidayah iman. Kalau nikmat kemerdekaan tadi diberikan kepada manusia semuanya, hidayah iman itu oleh Allah hanya diberikan kepada sebagian manusia saja. Bahkan mungkin sebagian kecil manusia yang diberi nikmat hidayah iman itu. Tetapi memang terkait dengan persoalan hidayah iman ini sebagai nikmat yang lebih tinggi, ini agak sedikit kelihatan paradoks memang. Kenapa bisa begitu ya? Karena orang itu ketika menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ketika orang itu menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sesungguhnya dia justru menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan agak aneh. Orang tadi mestinya merdeka, bebas, tetapi ketika beriman itu, ketika dia bersyahadat itu, dia harus menghambakan diri kepada Allah, mau menjadi budaknya Allah. Sehingga orang beriman itu lalu gambarannya memang orang yang mau tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah, diperintahkan apapun nurut. Ini kan agak paradoks. Orang beriman makanya ketika diperintahkan sholat, sholat, diperintahkan zakat, zakat, diperintahkan haji, haji, diperintahkan berkorban, berkorban. Karena apa? Karena orang yang beriman itu dia betul-betul sudah menjual dirinya kepada Allah, sehingga dia menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun kelihatan paradoks seperti itu, tapi sungguhnya yang terjadi, orang yang beriman itu adalah orang yang betul-betul telah mampu mencapai kemerdekaan sejati. Karena apa? Karena orang yang beriman itu tidak mau diperhamba, diperbudak oleh apapun dan siapapun, kecuali mau diperhamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tidak mau diperbudak oleh orang lain. Orang yang beriman tidak mau diperbudak oleh harta, apalagi oleh benda-benda mati. Tidak mau sama sekali. Dia hanya mau diperhamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makanya orang yang beriman itu disebut sebagai Abdullah, hamba Allah itu. Jadi jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang mampu membebaskan diri dari perbudakan oleh sesama hamba kepada Tuhannya hamba. Tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Itu iman yang sesungguhnya. Jadi orang yang sudah beriman itu orang yang sangat merdeka sesungguhnya, karena dia tidak mau diperbudak oleh apapun dan siapapun. Dan orang yang beriman itu lalu makanya mau mengorbankan apapun. Mau mengorbankan apapun dalam rangka
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang seperti itu, maksud saya, itu sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu di dalam Al-Quran disebutkan beliau itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai macam ujian, dan Ibrahim mampu melaksanakan dan melewati ujian itu dengan sempurna. Coba misalnya Ibrahim pernah diuji untuk menghancurkan berhala Namrud. Padahal Namrud waktu itu merupakan raja yang sangat kuasa dan digdaya. Tapi karena itu perintah Allah, dihancurkan itu berhala itu. Meskipun lalu kemudian akhirnya Ibrahim harus mengikuti atau mengalami ujian dengan dibakar. Meskipun nanti akhirnya Allah menyelamatkan Ibrahim dari api itu. Nabi Ibrahim pernah diminta oleh Allah untuk meninggalkan Ismail yang waktu itu masih kecil dengan Hajar di lembah yang gersang di Mekah untuk melaksanakan tugas dakwah. Bayangkan, sudah lama tidak punya anak, baru senang-senangnya sudah diperintahkan untuk meninggalkan. Itu lalu kemudian ada cerita ketika Hajar kemudian butuh air, lalu kemudian lari ke sana kemari mencari air, sampai 7 kali Safa Marwah, lalu kemudian muncul Zam-Zam. Itu ya karena ketersendirian Hajar dan Ismail yang ditinggal oleh Ibrahim itu dilakukan. Dan tentu saja ujian yang paling penting adalah, dan yang paling besar adalah ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Anak yang diidam-idamkan sampai dengan usia tua. Begitu mendapatkan anak, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya. Sebagai manusia biasa, Ibrahim semula juga keder, tidak tega. Tetapi karena beliau yakin bahwa itu perintah Allah, maka kemudian itu dilakukan oleh Ibrahim setelah minta pertimbangan kepada Ismail yang waktu itu masih belum begitu besar. Ini luar biasa, luar biasa. Pengorbanan, sekali lagi, pengorbanan yang tidak bisa dibayangkan beratnya itu. Tapi sekali lagi Ibrahim melakukan. Itulah sebabnya makanya Ibrahim itu di dalam sejarah kemanusiaan diberi gelar sebagai Bapak Tauhid atau Bapak Monoteisme. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, orang yang betul-betul mengesakan Allah, sehingga dia betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan Allah, dia jalankan, dia laksanakan. Dan itulah contoh orang yang betul-betul bertauhid itu. Hanya menuhankan Allah yang esa saja. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia rahimahullah, itulah betapa sangat eratnya hubungan antara pengorbanan dengan kemerdekaan. Nabiullah Ibrahim orang yang sangat merdeka. Merdeka dari apapun, dari belenggu apapun. Merdeka dari kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Bahkan terhadap anaknya sendiri dia bisa terbebas dari kecintaan yang seperti itu. Sehingga ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih sekalipun, itu kemudian dilakukan. Tetapi memang Allah itu kan tidak kemudian Tuhan yang haus darah. Itu hanya ujian saja. Lalu kenyataannya Allah kemudian mengganti Ismail itu dengan hewan kurban, seekor kambing yang besar. Dan itulah yang kemudian lalu menjadi dasar disyariatkannya kita untuk melakukan ibadah kurban di setiap tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari Idul Adha,
tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu adalah hari-hari tasyrik, yang pada saat itu kita umat Islam diharamkan untuk berpuasa, tetapi diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Perintah Allah sangat jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh aku telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Tadi sudah kita bahas, nikmat itu sangat banyak sekali, tidak terhitung. Oleh karena itu, sebagai realisasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, Allah kemudian merintahkan fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah salat dan sembelihlah kurban. Oleh karena itu, mari kita masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri. Hari kurban masih kira-kira ada 12 hari lagi. Kita persiapkan untuk bisa berkurban. Dan kita persiapkan untuk bisa sholat Idul Adha rame-rame, supaya menjadi syiar Islam. Masjid ini pun biasanya menyelenggarakan sholat Idul Adha di lapangan terbuka. Silahkan dihadiri. Dimanapun kita berada, silahkan menghadiri semuanya Idul Adha untuk sholat sunnah Idul Adha. Dan setelah itu menyembelih kurban. Kurban ini memang tidak wajib, tetapi sebagian besar ulama menyatakan sunnahnya sunnah muakkad, berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kemampuan, diberi kesempatan untuk bisa berkorban, tetapi kok tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Itu sindiran yang luar biasa saya kira. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa berkorban ini. Dan kurban itu sebenarnya bisa dipersiapkan selama setahun, bisa nyelengi, bisa nabung, supaya kita bisa berkorban. Dan kurban itulah yang merupakan wujud dari ketaatan kita, dari keimanan kita, dari ketundukan kita, yang patuh sepatuh-patuhnya, tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang betul-betul muslim sejati, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan salat dan juga mau berkurban. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal amin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى